ingatkan saya untuk menekan tombol record. Saya tadi lupa, Mel. Oke, Oke, sama-sama, Kak. bagaimana? Ada lagi? Sudah siap? Siapa Pak menggamit? Geri, Ya, Kimi. Pak Geri berarti yang untuk log harian itu diisi di akhir kegiatan ini ya Pak, di Log akhir meetingnya ya. harian ya idealnya dilakukan diisi setiap hari. Jadi misalnya hari ini materi tatap muka, materi apa. Besok hari Selasa, Rabu, Kamis kamu tulis mengerjakan tugas. Hari Jumat tatap muka lagi. Nah, kalau Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, misalnya kamu menulis laporan akhir, ya ditulis kayak gitu, Kim. Jadi ditulisnya per hari. Oh alah, meskipun nggak ketemuan, Nggak nggak ketemuan tetap bertemu, nggak bertemu tetap ya. ditulis. Oh, oke, oke. Oke, mantap Pak, terima kasih. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Mohon izin bertanya Pak Geri, untuk Silahkan. log hariannya itu kita submit tiap hari ke Oh, mana atau kita enggak. akan waktu akhir? Submitnya itu diisi tiap hari, tapi disubmitnya di akhir. Oh begitu, baik Pak, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Permisi Pak Geri, Ya, Nes. dengar. Putus-putus. Maaf kalau putus-putus. Ini terkait yang, oke, sudah terdengar sekarang Pak. Udah. Oh ya, terkait yang di log buku harian yang di kegiatan bagian deskripsi kegiatan itu kan ada bisa disertai foto. Nah itu tapi kalau tidak disertai foto berarti menggunakan itu ya Pak, apa deskripsi kegiatan selama hari itu kira-kira ngapain gitu? Iya. Topiknya. Benar. Oh ya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada sudah siap ya. Jadi dimohon komitmen saudara untuk mengikuti program ini dengan sebaik-baiknya. Karena ya tadi kayak yang diomongin oleh Meli, orang biologi harus skill setnya harus lengkap lah. Dan bioinformatika ini salah satu skill set dasar yang harus dimiliki dan akan menjadi salah satu penentu daya saing juga di nanti saat mencari kerja atau melanjutkan kuliah. Oke, kalau tidak ada lagi saya lanjutkan ke materi. Oke. Apa maksudnya ini, Nabila? Surat pengajuan bisa disampaikan lagi. Gimana maksudnya? Soalnya ada beberapa yang bingung, Pak. Kan itu kan dikolektifkan dan saya kan yang Pak Giri gitu. Nah, ada beberapa juga yang masih tanya suratnya itu gimana dan ada juga yang mau ngurus sendiri bahkan, Pak. Oh, gitu. Nah, kalau saya biar praktis sih dikolektifkan saja. Kalau yang dari UNER, kalau menurut saya. Kalau yang mau mengurus sendiri, kira-kira motivasinya apa? Bukannya lebih gampang dikolektifkan ya? Ya Pak, lebih gampang kolektif. Ya, ya lebih baik kolektif sih, supaya lebih memudahkan aja dan nggak kececer. Biar nanti Mbak Puput lebih gampang ngurusnya kalau untuk masalah administrasi segala macam. Jadi yang dari UNER saya minta kolektif aja, dikoordinir oleh Nabila ya. Oke. Oke, udah kalau gitu kita mulai saja materinya. Jadi di sini hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah konsep bioinformatika. Nah, nanti setelah Anda mengenal sedikit apa itu tentang bioinformatika, saya juga akan memberikan tema-tema terkait tugas laporan akhir yang nanti bisa Anda pilih. Nanti Anda isi di Google Form yang sudah ada di Google Classroom juga. Dan yang berikutnya adalah tentang database nukleotida. Oke, nah ini yang pertama kita akan membahas dulu tentang konsep, yaitu definisi dan ruang lingkup bioinformatika. Nah, saya yakin semuanya sudah pernah mendengar
Nah, ada yang mau berpendapat nggak? Kira-kira ini definisi sama ruang lingkupnya apa sih bioinformatika itu? Semuanya pasti udah pernah dengar. Nah, saya ambil perwakilan satu-satu deh dari masing-masing apa namanya golongan yang ada di sini. Nah, Nafi, menurutmu apa Nafi? Kalau menurut saya mungkin bioinformatika itu ilmu biologi yang menerapkan teknik kayak teknik komputasi gitu ya Pak, dalam bidang molekuler mungkin. Oke, jadi kata kuncinya ada komputasi, ada di bidang biologi molekuler. Oke, memang itu apa namanya kata kunci yang terkait dengan bioinformatika. Oke, nah sekarang dari golongan yang tadi 2018 ya, bawahnya deh. Kalau menurutmu apa, Kinan, dari 2019? Menurut saya kurang lebih sama Pak, yang penerapan teknik yang komputasional tadi itu. Nah, fungsinya itu sendiri buat analisis informasi biologisnya. Nah, kalau misalnya kayak ruang lingkupnya itu biasanya tuh kayak sequence DNA, RNA, terus udah gitu itu fungsinya tuh bisa buat kalau misalnya ke bakteri waktu itu tuh buat mencari kayak dia ini termasuk ke genus apa, ke spesies apa gitu. Jadi buat menentukan itunya. Oke, makasih Kinan, lengkap banget ya. Jadi tadi kata kunci yang saya tangkap dari Kinan itu ya memang masuk di ruang lingkup bioinformatika. Jadi ada analisis informasi biologis atau data-data biologis. Nah, itu yang dilakukan dengan teknik komputasi tadi salah satunya. Oke, makasih. Nah, ruang lingkupnya ya tadi data-data biologisnya terutama terkait dengan hal-hal apa ya? Hal-hal biologi molekuler lah, DNA, RNA, protein dan segala macam. Oke, nah kalau dari yang dari Atma Jaya kan sudah dapat kuliah bioinformatika. Jadi ini ibaratnya kayak apa namanya? Ngulang lagi ke dasar, semoga nggak bosan. Nah, kalau menurut Valen gimana definisinya yang sudah dipelajari? Ya Pak, jadi kalau menurut saya kurang lebih sama. Jadi aplikasi dari ruang lingkup bidang biologi, kimia itu biologi kimia itu kayak untuk mengisolasi dari bakterinya, terus juga mencari tahu apa namanya data-data tentang sekuen bakteri yang tersebut dan dilakukan analisis data. Analisis data itu jadi menggunakan sistem komputasi. Jadi kayak menggunakan database dan juga menggunakan aplikasi di mana nanti kita bisa mengetahui dan atau bisa kayak menginterpretasi dan memvisualisasi hasilnya itu dengan data dari yang kita dapetin tersebut gitu paling Pak. Oke, makasih. Nah, ini yang apa namanya? Valen tadi melengkapi semuanya ya. Komputasinya apa? Analisisnya pakai apa? Nah, analisisnya pakai software yang ada di internet atau software offline yang bisa diinstal dan unsur-unsur bioinformatika tadi komputasinya tadi juga disebut yang akan kita pelajari di sini, yaitu database misalnya. Database untuk apa? Menyimpan data urutan nukleotida atau urutan asam amino protein dan lain sebagainya. Oke. Jadi saya rasa ya sudah pada menangkap lah ya apa yang akan kita pelajari di bioinformatika. Oke, kita jalan aja. Nah, jadi di sini kontennya adalah kenapa ya pakai 5W1H lah ya. Kenapa kita mempelajari bioinformatik? Bioinformatik itu makhluk apa yang bisa kita lakukan dengan bioinformatik, siapa yang menggunakannya, kapan menggunakannya, dan bagaimana kita menggunakannya. Nah, itu yang akan kita pelajari belakangan kalau yang bagaimana. Oke. Nah, ini adalah pengantarnya lah ya, kasarnya. Nah, ini kira-kira, ini bukan graduate student nih, biologi undergraduate student sebetulnya. Karena slide ini yang saya pakai buat anak S2 kebetulan. Nah, Anda tahu sekarang sedang pandemi. Nah, sebagai anak bawang di dunia biologi lah ya, masih S1 belum lulus tahun kedua, tahun ketiga.
Bisa nggak Anda menggunakan ilmu Anda untuk berkontribusi di bidang penanganan pandemi? Kira-kira bisa nggak? Kira-kira kebayang nggak caranya bagaimana? Saya udah kasih clue di sini. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Kira-kira masuk akal nggak kalau saya bilang hal-hal ini bisa dilakukan oleh mahasiswa S1 belum lulus? Masuk akal nggak? Kalau di saya masuk akal sih Pak. Kalau misalkan desain drug itu masih bisa. Oke, desain drug masih bisa. Pakai apa? Kebayang nggak? Seharusnya pakai software. Ya, jelas pakai software. Nah, desain drug itu malah yang paling berat. Karena software, iya bener pakai software gampang. Kalau ada komputernya yang kuat sama ada software yang berbayar itu. Maksudnya sumber dayanya ini paling berat. Tapi ya benar bisa dilakukan oleh anak satu, bener ya, kebayang ya. Oke. Percaya nggak kalau desain vaksinnya itu lebih gampang daripada bikin obatnya, desain obatnya. Lebih gampang, lebih to the point, seenggaknya tingkat keakurasiannya lebih tinggi kalau kita desain vaksin, anak S1 desain vaksin daripada desain obat di sini. Percaya nggak? Kebayang Pak. Apa? Kebayang? Terbayang. Ya misalkan kalau vaksin AZ, AstraZeneca itu kan ya masih genetik yang mengekspresikan sesuatu terus dimasukkan ke dalam suatu virus, ya masih bisa. Oke, kebayang ya. Nah ini untuk desain vaksin bahkan kita akan ada salah satu proyek terkait ini nanti yang bisa kalian pilih. Nah oke. Nah terus yang ini develop detection kit. Ini yang tadi saya jelaskan yang salah satu salah satu proyek konsorsium COVID yang dilakukan. Saya pun melakukannya hanya dengan duduk di depan komputer desainnya. Ini bisa kita lakukan. Apalagi yang ini melihat adanya varian baru. Nah kira-kira pakai apa kalau lihat varian baru virus? Ada yang kebayang nggak? Kok orang tahu ada varian Delta, terus nanti Delta Plus, itu lihat apanya? Ikutin nggak? Perubahan asam amino. Ya, spike proteinnya. Lihat perubahan asam amino spike proteinnya ya. Nah ini caranya apakah dengan menangkap virusnya langsung? Spike protein yang tersisa di mukus mungkin, Mbak. Oke. Terus di sequence asam aminonya gitu ya? Iya, mungkin. Nah, itu sebetulnya lebih gampang caranya. Kan kalau orang diambil samplingnya itu oleh beberapa lembaga seperti ITD, Institut Tropical Disease UNER, Eijkman Institute yang di Jakarta, itu biasanya genom virusnya di whole genome sequencing, di sequencing semuanya. Nah, nanti ketahuan gen penyandi spike proteinnya. Nah, lalu di situ bisa kita prediksi kan dari urutan nukleotida kan tinggal kita terjemahkan. Nah, nanti kita juga belajar pakai bioedit bagaimana menerjemahkan urutan nukleotida gen menjadi urutan asam amino protein. Nah, jadi begitu kita terjemahkan, kita tahu, ternyata yang polanya delta, yang mutasinya delta atau delta plus sudah masuk Indonesia. Itu tahunya dari seperti itu. Nah, ini softwarenya pun ringan sebetulnya, asal bisa akses database virus corona, GIS8, dan bisa menggunakan bioedit secara dasar, Anda bisa mendeteksi mutasi yang ada di berbagai sampel yang ada di sampel-sampel COVID yang ada di Indonesia khususnya. Oke, jadi percaya ya. Nah, di sini tadi teknologi yang memungkinkan hal itu bisa, ilmu yang memungkinkan hal itu bisa dilakukan, tentu saja bioinformatika, karena kita sedang mempelajari bioinformatika. Kayak tadi bagaimana kita bisa tahu adanya mutasi,
bagaimana kita mendesain suatu vaksin, tadi misalnya kayak vaksin yang berbasis spike protein, bagaimana kita membuat vektornya, atau bagaimana kita memproduksi secara massal spike protein itu, segala macam bisa kita desain menggunakan bioinformatik. Termasuk kalau kita mau membuat kit deteksi, bagian mana yang dideteksi, tentu saja kita butuh informasi urutan dari keseluruhan genom dari SARS-CoV-2 itu misalnya. Lalu untuk target obat, nah ini juga tadi kata kuncinya yang disebutkan Valen benar, nggak cuma data biologi, tapi juga ada data kimia, khususnya biokimia. Kayak tadi misalnya, bagaimana kita mendesain obat. Biasanya obat itu kan salah satunya adalah inhibitor. Seperti yang dikembangkan oleh UNER itu inhibitor RNA polimerase utamanya si SARS-CoV-2. Bagaimana kita bisa mendesain inhibitor? Tentu saja kita harus tahu strukturnya. Nah, salah satu data biologis yang sebetulnya data biokimia itu struktur protein. Struktur protein RNA polimerase SARS-CoV-2, mana sisi aktifnya? Molekul apa, senyawa alami apa yang bisa menutupi sisi aktif itu misalnya. Nah, database-nya ini, data bioinformatiknya, yaitu yang pertama adalah kita harus punya data struktur proteinnya. Lalu baru nanti ada software yang membantu kita mensimulasikan interaksi mereka. Nah, tapi itu tidak kita pelajari di sini karena sumber dayanya terlalu besar. Oke, nah, jadi di sini yaitu gambaran saja aplikasi bioinformatika di zaman pandemi ini. Jadi untuk jenis kayak motivasi kita untuk mempelajari bioinformatika supaya jika jangan sampai sih kalau ada wabah lagi di masa depan atau ingin menciptakan suatu obat atau kit deteksi di masa depan, kemampuan menguasai bioinformatika itu wajib adanya. Oke. Nah, sekarang kita mengarah ke definisi. Nah, tadi definisinya sebetulnya sudah cukup dijelaskan tadi oleh Nafi, Kinan, dan Valen. Nah, tapi di sini yang menarik adalah bahwa istilah bioinformatika itu pertama kali ditelurkan di tahun 70 sebelum adanya internet, sebelum adanya komputer aja gedenya masih satu ruangan atau satu lapangan bulu tangkis lah gedenya. Jadi itu pertama kali ditelurkan tahun 1970 di Belanda, yaitu definisinya adalah suatu ilmu atau studi tentang proses penyampaian informasi di sistem kehidupan. Nah, kalau definisinya seperti ini, yang pertama kali terbayang apa? Apa sistem informasi di penyampaian informasi di kehidupan yang dari yang sudah Anda pelajari? Apakah ada hubungannya dengan cell signaling ya, Pak? Nah, cell signaling satu, oke. Lainnya, yang lebih fundamental lagi. Masih ingat dogma sentral? Dari gen ke protein? Ya, dari gen ke protein, dogma sentral itu juga penyampaian informasi dari gen yang nanti diterjemahkan jadi protein. Nah, apa yang memicu atau menginisiat ekspresi gen itu juga tadi erat kaitannya dengan cell signaling segala macam. Oke. Nah, tapi sistem ini adalah definisi ini masih terbatas karena dia belum ada intervensi dari sistem komputasi, belum secanggih itu intersect atau berikatan dengan studi di bidang life science. Nah, kemudian terus berkembang sehingga ini salah satu definisi yang paling baru di tahun 2020-2021, yaitu secara luas bioinformatika dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari teknik komputasional atau penggunaan komputer untuk menganalisis data-data biologis. Nah, tadi siapa yang sudah menyebutkan definisi ini? Jadi sudah tepat secara garis besar definisi dari
bioinformatika. Nah, yang lebih lengkap lagi ternyata adalah Kamus Bahasa Inggris yang memberikan definisi tentang bioinformatika, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang informasi dan aliran informasi di sistem biologi, sama seperti definisi tahun 70, dengan menggunakan metode komputasi, terutama terkait dengan genetika molekuler lah, kasarnya seperti itu. Nah, lalu yang lebih lengkap lagi, nah ini yang definisi yang paling saya suka, yaitu adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, klasifikasi, dan penyimpanan, dan analisis data biologis dan biokimia. Yang lengkapnya menggunakan komputer, terutama terkait dengan bidang ya genetika molekuler atau biologi molekuler. Oke, sampai di sini kira-kira terbayang nggak definisinya bioinformatika dan pentingnya mempelajari bioinformatika? Ada yang punya pendapat nggak? Ada yang merasa mendapat pencerahan atau bagaimana? Atau punya pendapat lain tentang definisi bioinformatika? Silahkan. Permisi Pak Gary. Silahkan, Wahyu. Izin bertanya nggak Pak? Ya, silahkan. Boleh, bebas. Sebenarnya masih bingung ini sih bedanya ruang lingkupnya antara biologi komputasi sama bioinformatika itu gimana ya? Oke, itu nanti ada di belakang. Oke, nah kalau biologi komputasi itu saya rasa itu adalah kalau bioinformatik itu lebih terbatas ke arah biologi molekuler kalau saya bilang. Kalau biologi komputasi bisa lebih luas lagi kayak penggunaan statistik, kayak apa ya? Itu kayak prediksi prediksi statistik epidemik segala macam itu kayak menurut saya lebih ke arah biologi komputasi. Tapi kalau bioinformatik itu batasan ruang lingkupnya adalah terkait lebih ke genetika molekuler atau biologi molekuler. Jadi kebanyakan nanti urusannya dengan molekul-molekul ya tingkat molekuler lah, DNA, RNA, protein, dan mungkin senyawa-senyawa metabolit lainnya. Kalau itu dari saya seperti itu. Lalu, ada pendapat lain? Atau tanggapan atau pertanyaan? Sampai sini definisinya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nggak usah takut, jadi bukan kuliah. Jangan merasa ini kuliah biotek, jadi kalau mau nanya aja. Nggak, tidak, ya walaupun kuliah biasa juga nanya aja sih. Jangan takut-takut dan malu-malu. Oke, nah ini salah satu, kita lanjutkan. Salah satu unsur utama dalam bioinformatika itu adalah data biologis. Nah, data biologis itu apa saja sih? Nah, data biologis yang terutama terkait dengan bioinformatika, itu tentu saja DNA, RNA, urutan DNA, RNA, dan urutan asam amino dari protein. Itu yang nanti akan kita banyak pelajari di database nukleotida dan database protein. Nah, jadi tidak melulu tentang seperti definisi dari Merriam-Webster ini tidak melulu tentang analisis, tapi juga penyimpanan data ini tidak kalah pentingnya. Karena jumlah data biologis itu semakin hari semakin banyak, jadi harus disimpan dan diklasifikasi dan di-manage dengan baik. Oke. Nah, lalu tentu saja ada protein structure dan juga struktur molekul-molekul kecil lainnya. Dan mungkin ada data interaksi molekul
yang untuk digunakan dalam pengembangan obat dan lain sebagainya. Lalu di bidang omics yang sedang berkembang, tentu saja ada informasi tentang genomik, misalnya whole genome sequence, keseluruhan urutan genom dari makhluk hidup tertentu. Atau metagenomik, keseluruhan informasi genetik yang ada di suatu lingkungan. Misalnya ngambil dari air, dari tanah, dan lain sebagainya. Lalu ada data ekspresi, pola ekspresi gen. Misalnya ada menggunakan microarray atau pendekatan transkriptomik lainnya, RNA-seq misalnya. Jadi kita bisa membandingkan misalnya ada sel kanker dan sel normal. Beda pola ekspresinya di mana sih? Nah, itu ada datanya. Lalu ada data proteomik, bagaimana keseluruhan protein yang ada di suatu sampel dan di sampel lainnya dalam waktu tertentu. Juga ada metabolomics. Jadi ada apa namanya? Bagaimana susunan metabolit. Misalnya kita mau apa ya? Meningkatkan produksi saponin di ginseng Jawa misalnya. Kita kasih perlakuan A dan perlakuan B. Mau lihat yang menyebabkan saponinnya semakin naik itu perlakuan yang mana segala macam, itu dengan pendekatan metabolomik. Nah, ini beberapa manfaat dari bioinformatika. Jadi yang paling sederhana dari database urutan sesuatu, DNA, RNA atau protein, dan penyejajarannya, kita bisa mengidentifikasi suatu spesies, melihat hubungan filogenetik antar spesies, atau kita bisa menciptakan suatu makhluk hidup rekombinan misalnya dari informasi di database tersebut. Lalu dengan molecular interaction kita bisa melihat kandidat obat, men-screening kandidat obat. Lalu dengan beberapa software untuk memprediksi struktur protein misalnya, kita bisa membuat enzim baru atau membuat obat baru misalnya. Nah, dengan omics terutama kita bisa mengetahui secara penuh suatu sistem biologis misalnya. Kita bisa tahu, kita bisa mempelajari lebih mendalam tentang penyebab kanker misalnya. Untuk kemudian kita membuat suatu sistem deteksi kanker dini atau obat kanker. Dan juga dengan metagenomik kita bisa melihat potensi yang ada di alam, cuma lihat informasi genetiknya aja, kita bisa menemukan spesies baru yang bermanfaat misalnya. Atau bisa menemukan biosurfaktan baru atau enzim baru yang dihasilkan di lingkungan tanpa harus repot-repot, misalnya mengisolasi bakterinya atau mengisolasi jamurnya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Jangan ini loh. Apa penjelasan saya malah membuat tidur? Pak Gary, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Umi. Untuk kan bioinformatik kan berpegang pada data yang sudah disubmitkan, Pak ya. Untuk mensubmit itu sendiri itu readingnya DNA itu bagaimana ya Pak ya? Kan karena saya kan juga dari masih awam gitu Pak untuk reading DNA gitu Pak. Oke, reading DNA ini maksudnya gimana? Kan jika kayak tadi itu kan spike-nya SARS-CoV kan mungkin ada varian beta, alpha sampai delta gitu Pak. Nah, untuk mengetahui dia itu alfa, beta, atau gamma, atau delta itu bagaimana ya Pak ya? Oke, ya nanti kita akan mempelajari hal itu terkait bagaimana submit data pertama, yaitu nanti kita pelajari di bagian database nukleotida misalnya. Nanti akan ada sekilas kita lihat bagaimana sih orang kalau mau submit sequence baru. Nah, untuk tahu adanya variasi genetik, nah nanti kita pelajari di bidang sequence alignment. Jadi disejajarkan dengan sequence yang sudah ada di database untuk dilihat bedanya di mana. Seperti itu, Umi. Iya Pak, baik. Terima kasih. Oke. Ada pendapat atau pertanyaan lainnya nggak sampai sini?
Kira-kira sudah? Pak, izin bertanya. Silakan, Nes. Iya, Pak. Saya ingin bertanya, jadi kan tadi kata Bapak kan kita juga bisa mendesain biosurfaktan tertentu tanpa perlu istilahnya melakukannya langsung gitu kan, Pak. Nah, kemudian kalau misalkan nanti kita misalkan kita sudah mendesain ya Pak khusus melalui software tertentu gitu, tapi kita juga melakukannya di lab begitu kan. Nah, itu tuh yang menjadi hipotesis sementara itu berarti dari yang hasil yang software kemudian kita cocokkan dengan hasil di labnya gitu. Iya, kayak gitu. Bisa. Iya, atau bisa. Itu malah jadi, tapi terkait tingkat akurasinya bagaimana? Tingkat akurasi itu nanti ada sendiri ya. Kalau udah permodelan struktur saya sebenarnya nggak terlalu menguasai. Itu Pak Imam tadi yang dari kimia yang lebih menguasai. Tentu saja nanti ada tingkat kepercayaannya. Sampai itu kan hanya simulasi. Sampai tingkat kepercayaan berapa yang ditunjukkan oleh software yang bisa Anda Anda terapkan di lab untuk melakukan percobaan realnya atau percobaan basahnya kayak gitu. Ada. Kalau pertanyaan saya bisa jawab ada. Ada tingkat kepercayaan yang dari simulasi itu yang bisa kita terapkan dan akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Tentu saja kalau yang di bawah itu juga banyak gitu. Kayak gitu yang bisa saya jawab, Nes. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Apakah sudah memberikan gambaran tentang bioinformatika sampai sini? Gimana? Siapa ini tadi? Open mic. Adinda, dia. Halo? Saya tanya deh. Zahra gimana, Zahra? Zahra ada nggak? Ada. Sudah terbayang, Zahra? Iya, Pak. Maaf, Sudah. sinyal saya. Oh iya. Jelek. Kenapa, Pak? Sudah nangkep, maksudnya definisi dan ruang lingkupnya bioinformatik sejauh ini sudah nangkep belum? Maaf, Pak, sinyal saya. Oh, sinyal. Oke, udah. Oke. Next deh. Oke. Ola gimana, Ola? Sudah menangkap? Insya Allah sudah, Pak. Tapi masih masih menyimak lagi nanti. Oke. Sip. Kalau gitu kita lanjut ya. Oke. Nah, ada baiknya juga kita mempelajari tentang sejarah bioinformatika itu. Nah, ini saya nanya deh di sini. Gambarnya sih udah ada di sini. Nah, kira-kira orang itu dapat sequence DNA dulu apa dapat sequence protein dulu? Yang ditemukan dulu. Sequence protein dulu. Protein dulu, Pak. Protein, Pak. Alhamdulillah, artinya nggak buta huruf ya. Bisa baca di sini. Jadi yang ternyata didapat itu walaupun lebih bisa dikatakan lebih kompleks strukturnya, tapi ternyata sequence protein itu diperoleh lebih dulu daripada sequence dari nukleotida, RNA atau DNA di sini. Nah, tahun ini 1955 yaitu first protein sequence didapatkan, itu bisa dikatakan pertama kalinya data biologis diperoleh. Nah, data biologis diperoleh, jadi ini sistemnya kimia lah ya ibaratnya, yang menemukan orang biokimia. Nah, dan database biologi pertama itu apakah bentuknya software? Bukan, Pak. Bukan. Database biologi pertama bentuknya apa? Mungkin seperti ini, Pak, seperti atlas itu, Pak. Iya. Jadi database biologi pertama itu bentuknya buku. Karena di sini kalau dilihat Anda ngikutin perkembangan komputer, ENIAC ini sepertinya yang besarnya satu lapangan basket atau satu lapangan bola itu komputernya. Jadi ini perkembangan komputer masih sangat
terbatas. Jadi pertama kali ditemukan sequence protein pertama, nah dan kemudian hasilnya database dari protein-protein sequence tersebut atau urutan asam amino dari protein tersebut dirangkum dalam suatu database yang bentuknya buku oleh Margaret Dayhoff. Jadi ini dikatakan sebagai database pertama. Nah, Bu Dayhoff ini juga menemukan software biologi pertama. Mungkin kalau Anda pernah dengar PanSCART, jadi zaman dulu itu kalau buat software algoritma itu pakai kertas yang dibolongin apa terus dimasukin komputer gede, terus komputer gede itu yang ngelakuin komputasi. Nanti silahkan kalau penasaran dibaca. Nah, itulah hal pertama yang terkait bioinformatika itu ditemukan di tahun-tahun ini, dimulai dari dekade 50-an. Nah, DNA sequencing sendiri baru berhasil ditemukan teknologinya pada tahun 77. Jadi sekitar 22 tahun setelah orang men-sequence protein baru bisa men-sequence DNA. Nah, dan kemudian tahun 85 baru ditemukan PCR, 30 tahun sejak pertama kali protein di sequence. Nah, di sini karena teknologi komputer semakin berkembang dan bahkan mbahnya internet sudah ditemukan. Nah, di sini mulai database bergeser ke dunia digital atau menggunakan komputer. Seperti mungkin Anda sudah pernah dengar GenBank, salah satu database yang paling sering digunakan, itu pertama kali diinisiasi tahun 82, lalu beberapa database protein seperti SwissProt dimulai tahun 86. Nah, ini adalah dekade 80-an, ini adalah dekade mulainya ibaratnya bioinformatik itu terkomputasi lah. Nah, di sini BLAST atau nanti yang kita gunakan untuk sequence alignment ditemukan di tahun 90. Nah, begitu pula teknologi biologi molekuler semakin berkembang sehingga urutan DNA dari satu makhluk hidup kan tadi mungkin hanya gen atau fragmen dari gen yang berhasil disequence. Nah, sekarang yang disequence sudah semakin kompleks, levelnya sudah organisme. Contohnya yeast sudah berhasil di sequence keseluruhan DNA-nya, keseluruhan genomnya. Dan menariknya seperti kayak malah sequence manusia dulu yang berhasil didapatkan, Human Genome Project, sebelum tikus dan lain sebagainya. Jadi di sini teknologi biologi molekuler semakin berkembang sehingga data biologis pun menjadi semakin banyak. Nah, dan ini tahun 2000 ke atas, terutama 2010, nah sudah zamannya omics dan synthetic biology. Jadi zaman dulu misalnya sequence gen itu hanya bisa sequence DNA pertama atau sequence Sanger yang mungkin pernah Anda gunakan seperti ini, dia hanya bisa men-sequence paling maksimal sekitar 800 sampai 1000 nukleotida. Anda bayangkan genom E. coli aja itu 5 juta pasang basa. Jadi harus berapa kali sequencing, berapa kali reaksi untuk bisa memperoleh sequence utuh genom dari E. coli. Nah, di tahun 2010-an itu mulai ada teknologi next generation sequencing yang sekali jalan Anda bisa mendapatkan data bergiga pasang basa atau miliaran pasang basa. Saya nggak tahu, mungkin kalau genom manusia itu sekitar berapa? 3 atau 4 miliar pasang basa sekali jalan pakai next generation sequencing bisa jadi. Oke. Nah, ini salah satu alasan kenapa data biologis semakin meningkat, ya tadi, karena semakin berkembangnya teknik biologi molekuler, biaya yang digunakan untuk analisis pun semakin berkurang. Kayak dulu tahun 2000, 2001,
untuk sequence keseluruhan genom manusia itu butuh biaya 100 juta dolar. Berapa itu 100 juta dolar? 100 juta dolar itu 1,5 triliun kalau kursnya 15.000. Lalu dengan perkembangan next generation sequencing, nah mulai tahun ini 2007, 2008, cost-nya semakin berkurang. Bahkan sequence whole genome ini hanya 1.000 US dollar di Amerika sana. Sekitar 15 juta untuk sequence satu keseluruhan genom, keseluruhan DNA yang ada di manusia. Sehingga makanya data yang ada di database, data biologis yang ada di database itu meningkat sangat pesat. Bisa dilihat di sini tahun 90-an datanya masih skala puluhan ribu. 2000-an awal sudah di atas sudah jutaan. Nah, di tahun 2020 skalanya sudah ratusan juta data di sini. Begitu pula teknologi yang lain juga berkembang, misalnya teknologi penentuan struktur protein. Nah, sehingga data-data terkait struktur protein pun meningkat dengan pesat. Nggak sampai 1.000 data sepertinya tahun 90-an. Tahun 2000 juga hanya 10.000. Nah, sementara tahun 2014 sudah 10.000 data sequence struktur protein. Gambarannya seperti itu. Nah, ini bedanya istilah bioinformatisis dan bioinformatician. Nah, kita sebagai orang biologi yang tidak bergerak di bidang komputasi, itu lebih ke arah sebagai bioinformatician. Jadi kita bisa menggunakan software-software dan alat-alat terkait bioinformatik tanpa harus mengetahui bagaimana alat itu bekerja. Nah, sementara bioinformatisis itu dia bisa menulis atau mengcoding si tools untuk membuat suatu tools bioinformatika. Nah, gambaran kalau di kita, kalau nggak salah Pak Hilman yang sedang S3 di Korea, itu beliau sudah semi-semi bioinformatisis. Beliau sudah bisa membuat suatu algoritma untuk menganalisis suatu data biologis. Nah, kalau saya, Pak Anjar, itu levelnya bioinformatician, bisa make dan bisa menginterpretasikan datanya. Tapi peduli amat alat tools-nya atau software-nya bekerjanya seperti apa. Kayak gitu. Oke. Nah, ini beberapa tools yang umumnya digunakan di database, di bioinformatika. Yang pertama database urutan nukleotida, ada 3, NCBI, lalu dari NCBI dari Amerika, EBI nanti ada namanya European Nucleotide Archive, ENA, dari Uni Eropa, lalu DDBJ dari Jepang, lalu protein database, ada protein databank, ada UniProt, ini ada yang protein databank terkait struktur, UniProt lebih ke arah sequence, fungsi, deskripsi, dan lain sebagainya. Lalu untuk sequence alignment, penyejajaran sequence, untuk menganalisis sequence, yang paling umum digunakan adalah BLAST dari NCBI. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan. Nanti kita akan lihat fungsi satu-satu dari berbagai algoritma BLAST. Dan lalu kalau nanti pengembangan data sequence alignment ini bisa untuk melihat hubungan kekerabatan misalnya dengan Mega. Tidak kita lakukan di sini. Lalu untuk bidang rekayasa genetika, kita bisa menggunakan program misalnya untuk desain primer, OligoPerfect seperti ini. Lalu nanti sebetulnya dari NCBI ada BLAST primer, lalu bioedit nanti untuk melihat, memprediksi produk asam aminonya seperti apa, melihat adanya sisi restriksi di mana itu dengan bioedit. Nah, lalu pokoknya di bioinformatik itu datanya ada. Datanya ada di database. Terus alat atau software untuk mengolah datanya itu juga ada, banyak. Nah, yang dipelajari kalau Anda kursus atau
kuliah bioinformatik, kalau kursus itu lebih teknis ya. Kursus itu lebih ke arah menggunakan teknis menggunakan software apa. Nah, kalau kuliah bioinformatik seperti ini, itu lebih ke arah Anda tahu untuk melakukan analisis apa atau untuk mendapatkan data apa, Anda harus pakai yang mana. Atau dengan kata lain, kuncinya adalah tahu pertanyaan yang harus Anda ajukan untuk masalah yang ingin Anda pecahkan. Nah, ini contohnya, kayak kalau Anda mau lihat informasi genetik dari strain virus baru, Anda harus tahu, Anda harus akses database. Lalu kalau sudah dapat datanya, harus bagaimana? Harus Anda bandingkan dengan sequence lainnya. Misalnya seperti itu. Jadi Anda bisa nemu mutasi spike protein itu ada di mana saja, misalnya seperti itu. Lalu untuk membuat kit deteksi misalnya, Anda harus tahu yang mau Anda deteksi itu apa sih. Nah, Anda harus tahu misalnya kalau di SARS-CoV di genomnya bagian mana yang spesifik bisa digunakan untuk deteksi dengan swab PCR misalnya seperti itu. Nah, lalu kalau menggunakan metode RT-PCR, bagaimana desain primernya? Ya, menggunakan software untuk desain primer dan lain sebagainya. Lalu Anda mau memproduksi vaksin berbasis spike protein. Nah, Anda harus tahu pertama, Anda harus cari sequence spike protein itu seperti apa, gen penyandi spike protein itu seperti apa, bagaimana memasukkan ke dalam vektor untuk produksi massal. Nah, itu ada berbagai tools bioinformatika yang bisa Anda gunakan. Nah, ini tidak kita pelajari, tapi begitu juga kalau kita mau desain obat. Anda harus tahu obatnya targetnya apa, strukturnya bagaimana, struktur molekul Anda seperti apa. Nah, bagaimana kita memprediksi interaksinya, pakai software apa, dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya adalah, kalau di bioinformatika ini kita akan mempelajari hasil akhirnya adalah Anda tahu Anda harus pakai apa untuk mengatasi masalah apa. Jadi mempelajari tentang menanyakan pertanyaan yang tepat supaya dapat menggunakan tools dan software bioinformatika secara optimal. Nah, di sini saya harapkan tadi penjelasan saya sudah cukup bisa membuat Anda terbayang tentang definisi dan ruang lingkup bioinformatika yang akan kita pelajari di sini. Nah, salah satu tugasnya yang sudah saya letakkan di Google Classroom adalah Anda menentukan tema laporan akhir yang akan Anda lakukan dengan pengetahuan terkait database dan software bioinformatika yang akan kita gunakan di program magang ini. Nah, di sini saya tawarkan 5 proyek terkait bioinformatika yang sedang dilakukan di Biome. Silakan Anda baca di sini. Nah, nanti Anda pilih 3. Ada Google Form-nya nanti di tugasnya di Google Classroom. Anda pilih 3 berdasarkan preferensi Anda. Misalnya, saya pengen desain spike protein, nomor 1. Lalu nomor 2, saya pengen identifikasi. Nomor 3 adalah studi enzim. Oke. Nah, nanti saya akan memilihkan tema untuk Anda berdasarkan preferensi dan alasan Anda memilih proyek tersebut. Oke. Nah, sampai sini, ini akhir dari materi yang pertama. Kira-kira sudah menangkap tentang konsep bioinformatika yang akan kita pelajari di sini? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Berarti kalau misalkan itu ya Pak, bioinformatics itu misalkan dia untuk whole genome gitu ya Pak di manusia. Berarti dia bisa memprediksi manusia itu akan sakit apa aja gitu, bisa nggak Pak kira-kira? Oke, kalau dari genomik, kalau kita lihat dengan pendekatan genomik kita dapat sekuensinya, ya kita bisa lihat misalnya kayak dia punya enzim, dia punya gen-gen apa terkait
terkait penyakit tertentu. Oh iya sih. Kita cuma bisa lihat itu. Tapi kalau kita lebih dalam, misalnya kita lihat transkriptomik atau pola ekspresi gennya, kita bisa tahu, oh ternyata gen yang terkait penyakit ini, misalnya terkait kanker, diekspresikan dengan tinggi, overekspresi. Jadi orang ini lebih berpotensi kanker. Seperti itu. Oh, terus kemudian mohon dijelaskan kembali Pak terkait bagaimana tuh kita bisa tahu akan ada mutasi baru terkait virus SARS-CoV ini. Nah, itu tadi saya kurang. Ini nggak terkait mutasi baru. Jadi di sini mutasi barunya terkait misalnya dari database. Ya. Jadi Anda ada orang masukin ke database sequence baru. Lalu Anda lakukan penyejajaran atau alignment dengan yang sudah ada di database. Misalnya waktu itu yang pertama kali keluar kan varian wild type kan Wuhan ya, waktu tahun 2019 akhir Desember misalnya. Lalu tiba-tiba ada pasien yang Anda pasien Indonesia misalnya. Ada data whole genome sequencing-nya. Lalu Anda data sequence itu Anda alignment misalnya dengan BLAST dengan data yang Wuhan tadi. Kalau Anda lihat variannya, ada perbedaan nukleotida atau bahkan perbedaan asam amino dari produk gennya. Nah, nanti mungkin Anda sedang menemukan strain baru kayak gitu gambarannya. Oh. Iya, paham, Pak. Nah, terus kok bisa tahu? Maksudnya nanti di masa depan gitu. Nah, itu kok saya belum ngeh gitu loh. Ini bukan di masa depan, jadi sebenarnya sudah terjadi. Oh, sudah terjadi. Sudah terjadi. Iya. Dan mungkin nanti kalau dengan permodelan apa saya nggak tahu yang lebih tinggi lagi kan bisa dimodelkan ini lebih ke arah biokimia sih. Misalnya kalau virus spike protein itu yang dia bisa lebih survive itu kalau dia mutasinya di sebelah mana kan juga bisa diprediksi kayak gitu misalnya. Tapi ini sudah terlalu rumit sih. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, ada lagi? Pak, saya mau mengkonfirmasi saja sih ini benar nggak apa yang saya tangkap gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita ingin kayak misalnya ini ada varian baru itu berarti kita membutuhkan 2 database, yang mana database yang pertama itu yang misalnya yang tadi dari Wuhan yang wild type sama yang mau kita analisis itu. Oke. Terus kita lagi gitu atau kita punya data yang baru, relatif baru, dan data yang sudah ada di database yang kita bandingkan. Iya, Mel. Terus digunakan sekuensi yang alignment itu terus disejajarkan. Nah, misalnya nih ada urutan-urutan yang berbeda, berarti itu dianggapnya merupakan varian yang baru. Bisa jadi ada varian baru. Nah, kalau nukleotida berbeda kan belum tentu asam amino berbeda. Nah, kita lihat ada perubahan asam amino yang berbeda nggak? Misalnya di spike protein kan varian alpha, delta, gamma itu kan bedanya di spike proteinnya terutama. Kayak gitu, Mel. Oh, berarti tingkatnya itu bukan nukleotida ya, Pak? Berarti tingkatnya ke asam aminonya? Iya, tingkatnya asam amino protein produknya, lebih ke arah gitu. Oh, terus Pak, saya tuh masih kepo sih. Nah, terus yang menamakan delta dan lain sebagainya itu siapa, Pak? Kayak, ini namanya nih varian alpha, varian beta, varian delta. Saya kurang paham konsensusnya gimana, tapi itu konsensus deh. Oh. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, pertanyaannya sudah terlalu spesifik, artinya seenggaknya sudah tahulah ya apa yang akan dipelajari di bioinformatika. Nah, ini sebelumnya nih. Dari tema-tema ini kira-kira apakah tema-temanya cukup menarik? Saya mau nanya pendapatnya nih. Mampu nggak kira-kira melakukan hal-hal ini? Mampu, insya Allah. Oke, mantap. Oke, gimana? Revelo kan sudah pernah dapat bioinformatika nih. Saya takutnya ini sudah pernah diberikan atau bosan nanti ngulang lagi. Gimana pendapatnya? Kalau tema tugas akhirnya seperti ini kira-kira sudah cukup menarik belum? Menurut aku temanya udah cukup menarik sih Pak, karena
aku kan juga lagi review ulang lagi untuk bioinformatika. Ya. Jadi mungkin bisa diinterpretasiin di tugas ini sih. Oke, sip. Cynthia gimana pendapatnya? Menurut saya juga topiknya menarik, Pak. Terutama yang kayak relevan juga yang kayak di masa pandemi ini topiknya ada yang kayak SARS-CoV gitu sih. Oke. Sip. Nah, ini yang ada, ini tugasnya individu ya. Yang saya masukkan mahasiswa ini maksudnya kuotanya. Jadi proyek ini untuk berapa mahasiswa, proyek ini untuk berapa mahasiswa, seperti itu. Oke. Nah, ada komen lagi terkait tugasnya? Jangan cuma pasrah lo ya. Ini bukan kuliah, ini apa? Magang. Mungkin ada pendapat, ada usul. Pak, saya ingin bertanya. Iya. Untuk format laporan akhir ini tuh ada format khusus nggak, Pak? Atau kayak misalnya kita bikin kayak seperti laporan pada umumnya aja, maksudnya ini kan kayak dari penelitian, lalu kita nulis kayak dari pendahuluannya, tinjauan pustaka, bahan dan metode, atau gimana, Pak? Oke, nah kamu kalau dari Atma Jaya ada ini nggak, ada format laporan tersendiri nggak? Biar nggak repot, laporannya samain aja. Oh gitu, oke Pak. Iya. Berarti Pak, saya mau nanya lagi sih Pak, bingung. Jadi ini tuh kan laporan akhir, maksudnya dari penelitian yang dilakukan dari UNER sendiri, atau misalnya kita nyusun rangkaian metode sendiri untuk misalnya kalau untuk desain primer dan konstruksi vektor itu kita susun juga gitu ya Pak? Kalian nyusun sendiri. Jadi saya cuma kasih tema. Oke. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Dah, deal ya? Pak, saya izin mau tanya. Silakan. Saya Zahra, Pak. Ternyata nama saya belum terganti ya. Iya Riko. Pak, saya mau nanya yang tugas poin 5 itu, Pak. Itu kan metagenom. Itu kan berarti yang ya diambil dari berbagai ekosistem. Nah, itu gimana ya, Pak? Dia kan pasti fragmen DNA-nya itu banyak gitu. Ukuran datanya itu besar gitu. Nah, gimana maksudnya dari tugas ini, Pak, analisis hasil metagenom itu? Nah, analisis hasil metagenom itu sebetulnya kalau khusus yang ini, itu datanya udah jadi grafik sama udah jadi kayak diagram apa pie chart itu loh, yang dominan spesies apa, yang dominan genus apa, segala macam. Jadi ini lebih ke arah cuma baca tabel sih, baca grafik sama studi literatur sih, basically. Ini yang nomor 6 ini yang sebetulnya sejenis membantu saya menulis paper. Jadi datanya sudah dianalisis, sudah tinggal grafik, tabel, interpretasi, misalnya yang dominan di ekosistem X, genus Pseudomonas, terus dibandingin sama ekosistem sejenis, bener nggak Pseudomonas dominan di situ, misalnya seperti itu. Lalu misalnya dianalisis Y, yang dominan bakteri patogen, kira-kira kenapa kayak gitu. Jadi ibaratnya lebih kayak nulis paper sih yang kelima ini. Zara, Rike. Oh iya Pak. Itu berarti harus spesifik pilih satu ekosistem di mana gitu ya Pak? Jadi gini. Jadi ini nanti tema gede ini yang kalian tulisin cuma tema gede ini. Nanti yang spesifiknya kayak yang pertama studi tentang enzim. Jadi urutan asam aminonya gimana, strukturnya gimana, dia berinteraksi dengan protein lainnya seperti apa dari spesies Bacillus. Nah, nanti misalnya ada 6 orang yang milih. Nah, tiap orang ini nanti saya berikan spesies Bacillus yang berbeda-beda. Kayak gitu. Jadi kalau yang ini yang nomor 5, ekosistemnya ada 6. Jadi misalnya A, B, C, D, E, F ya. Kalau yang milih 6 ya saya kasih A, B, C, D, E, F kayak gitu. Baik Pak, berarti nanti Bapak yang menentukan spesifiknya ya Pak? Iya, benar Rike. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kan nanti mau milih ini yang menentukan laporan akhir kalian. Ada nggak yang kira-kira sudah diincar tapi berminat tapi kurang jelas? Silahkan ditanyakan di sini.
permisi, saya mau tanya. Silakan. Kan ini rata-rata temanya itu pakai penggunaan software Bioedit. Ini pakai penggunaan software itu kita bakal install softwarenya begitu, Pak? Iya, softwarenya akan diinstal. Nah, nanti Bioedit installernya saya kasih. Gratis dan ringan kok itu. Ya sudah, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, jadi ini ya, nanti silahkan untuk pemilihan topik. Di situ yang sudah ada di Google Classroom, klik Google Form-nya, ada 3 pilihan, silahkan Anda pilih ya 3 dari 5 ini, yang sesuai preferensi Anda, nomor 1, 2, 3. Nanti saya yang di akhir, nanti saya yang menentukan tema kalian apa. Oke, jadi jangan kecewa kalau misalnya yang ini peminatnya banyak. Tapi ya yang saya pilih ya cuma maksimal 4 mahasiswa gitu. Kecuali nanti banyak banget ya, nanti saya ubahlah proporsinya seperti apa. Oke, dipahami ya ini ya. Jadi nanti saya tunggu tadi isian Google Form-nya sampai hari Kamis. Nah, nanti hari Jumat pertemuan berikutnya saya umumkan pembagian temanya dari masing-masing mahasiswa. Oke. Nah, sekarang kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu terkait nanti ada tugasnya. Jadi ini tidak kita bahas secara penuh. Habis itu nanti saudara praktek, Anda praktek dengan tugas tadi, lalu akan kita bahas di hari Jumat. Nah, di sini saya hanya menjelaskan tentang konsep dasarnya, yaitu tentang salah satu tools utama, ya kayak core of the core-nya bioinformatics, yaitu adalah database biologis. Jadi bisa itu database nukleotida atau protein. Yang akan kita bahas pertama adalah database nukleotida. Nah, kontennya ya seperti tadi, pendekatan 5W1H. Nah, database. Nah, ada yang pasti sudah pernah mendengar istilah database. Nah, kira-kira database itu apa sih? Halo. Izin berpendapat, Pak. Silakan. Menurut saya pribadi, kalau database itu kumpulan dari data-data. Oke, kumpulan dari data-data. Oke. Apakah hanya kumpulan data-data saja? Misalnya kalau satu data itu satu buku, apakah bukunya hanya ditumpuk begitu saja? Ada pendapat lain? Mungkin kumpulan data yang tersusun rapi, Pak. Oke, tersusun rapi ya, atau terstruktur. Oke. Ada pendapat lain? Anissa Nur Fatimah? Iya Pak, kurang lebih sama. Jadi kumpulan data tersusun rapi yang dapat di arah elektronik. Oke, nah ini ada terkait elektronik ya, artinya sudah mengarah ke konsep bioinformatika, database bioinformatika secara lebih spesifik. Tadi kayaknya Ines open mic berpendapat. Mungkin menambahin aja Pak, jadi kalau database itu kan selain kumpulan informasi, tapi juga bisa diakses, kemudian kita bisa atur-atur kembali atau diupdate kebaruannya. Begitu. Oke. Sip. Makasih Ines. Nah, jadi di sini database itu seperti tadi sudah banyak pendapat dari mahasiswa bahwa database itu tidak hanya kumpulan data saja. Dalam hal ini kalau kita ngomong database biologis, jadi database itu juga disusun secara terstruktur. Jadi bayangin kayak perpustakaan. Dan
disusun secara terstruktur yang menyebabkan dia mudah dicari. Misalnya dengan kata kunci tertentu. Nah, database biologis itu ya ibaratnya kayak seperti Google. Jadi kita menggunakan kata kunci tertentu, data yang kita cari akan keluar. Lalu dia selalu diupdate, ya karena tadi Anda tahu data biologis itu karena biaya semakin murah, jadi dia data biologis yang dihasilkan itu semakin banyak. Jadi hal tersebut menyebabkan database itu akan selalu terupdate bagaimanapun juga. Dan yang terakhir adalah dia harus terhubung dengan database lainnya. Nah, ini ada beberapa database. Jadi untuk mencegah ada data yang tumpang tindih dan saling berlawanan satu sama lain, itu harus ada koordinasi untuk menghubungkan database-database tersebut. Nah, jadi apa itu database biologis? Ya tadi, hal-hal yang mengandung unsur-unsur database yang baik, tapi di sini datanya adalah data biologis. Nah, ini pada tahun awal-awal 60-an itu bentuknya seperti buku tadi, buku Atlas Protein Sequence. Nah, lalu semakin ke sini bentuknya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi misalnya tahun 84 dengan floppy disk, saya yakin anak kelahiran tahun 2000 tidak pernah melihat hal ini. Lalu akhirnya database disimpan di server atau disimpan di cloud atau internet. Yang kalau Anda buka web NCBI sekarang. Oke. Nah, kenapa pentingnya database biologis? Itu karena ya tadi data biologis berkembang dengan sangat pesat. Bahkan sudah skalanya sudah 100 miliar nih, 10 pangkat 11. Nah, dan data-data itu sudah nggak dipublish di jurnal atau di buku. Misalnya kayak data sequence 16S rRNA dari Bacillus subtilis gitu. Tidak akan dituliskan ACTG bla 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 di jurnal, tapi langsung disimpan di database. Nah, sehingga mudah diakses untuk berbagai kepentingan. Nah, ini contoh database biologis. Dia database-nya bisa berupa struktur protein, contohnya di Protein Data Bank, lalu database bentuknya sequence atau urutan asam amino, misalnya di SwissProt atau UniProt. Untuk database asam nukleat yang akan kita pelajari hari ini, misalnya di GenBank dari Amerika, DDBJ dari Jepang, EMBL dari Uni Eropa, dan database lain-lainnya seperti KEGG, ini database berbagai jenis molekul dan jalur metabolisme. Nah, ini berbagai list database. Nanti slide-nya saya share, jadi kalau Anda mau buka-buka, bebas. Nah, ini ada tiga database utama yang ada di terkait nukleotida dari Amerika, Uni Eropa, dan Jepang. Tadi sudah saya ulang-ulang, nanti kita coba lihat satu-satu. Nah, sekarang karena sudah ada integrasi, dan tadi salah satu syarat database yang baik adalah terintegrasi satu sama lain sehingga tidak ada data yang double dan data yang saling menegasi, maka sekarang tiga database utama ini saling terhubung. Oke. Nah, siapa yang menggunakan database ini? Tentu saja orang yang mau mendeteksi atau misalnya mengisolasi, mau mengcloning atau mengamplifikasi suatu urutan nukleotida yang spesifik. Misalnya nanti mau cloning, mau desain primer untuk deteksi gen penyebab kanker, misalnya di pankreas mencit, misalnya seperti itu. Atau ingin mendapatkan data mentah untuk analisis lebih lanjut. Misalnya tadi, mau menggunakan apa yang ada di database untuk membandingkan dengan sequence yang baru saja kita peroleh dalam hal SARS-CoV-2.
kita bisa alignment, atau kita bisa melihat, oh ada mutasi di sini dan di sana, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah, ya tentu saja namanya database untuk menyimpan. Nah, database ini juga bisa kita gunakan untuk menyimpan data penelitian yang kita peroleh. Bahkan di beberapa publikasi syaratnya harus menunjukkan bukti bahwa kita sudah submit ke suatu database yang terpercaya, misalnya GenBank. Nah, di sini kita langsung praktek aja. Nanti kan ada rekamannya ya, mungkin bisa dilihat kita. Nah, ini adalah database, salah satu database yang paling sering digunakan, yaitu dari NCBI atau nyebutnya GenBank lah, untuk nukleotida. Caranya, udah kelihatan ya? Belum, Pak. Di UMI belum. Belum? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Nah, tadi 100% benar sepertinya. Bahkan yang dapat 20 tadi yang benar itu cuma satu, yaitu alamatnya NCBI. NCBI NLM nih.gov. Nah, di sini. Nah, ini adalah tampilan database NCBI. Kalau Anda lihat di sini ada kotak pencari. Jadi basically ini adalah Google. Jadi apa namanya, untuk mencari data-data biologis yang ingin Anda peroleh. Nah, kalau untuk mencari nukleotida, Anda di sini ada kotak drop down ini. Anda tinggal cari ini, N, nukleotide. Nah, di sini Anda akan memperoleh segala jenis urutan nukleotida. Nah, sekarang saya nanya, tRNA itu termasuk nukleotida apa enggak? Nah, ini saya 2019 sudah dapat Genmol kan ya? Termasuk, Pak. Termasuk ya, tRNA. rRNA, ribosomal RNA, termasuk nukleotida apa enggak? Masuk. RNA sequence. Masuk. Non-coding RNA, non-coding RNA, mikroRNA, itu masuk, ini enggak, masuk nukleotida apa enggak? Halo? Halo? Kok enggak ada yang jawab? Masuk enggak Umi Zubaidah? Enggak. Non-coding RNA masuk nukleotida enggak ada? Masuk, Pak. Masuk ya. Pokoknya kalau apa namanya, RNA, DNA di sini pokoknya masuk. Nah, karena ini apa namanya, basically Google, jadi Anda bisa langsung nyari di sini. Misalnya Anda mau nyari lipase. Dengan kata kunci lipase, Anda akan memperoleh segala hal nukleotida terkait lipase di sini. Nah, apakah misalnya Anda mau nyari lipasenya Bacillus cereus gitu, cukup nggak Anda nulis lipase di sini? Nggak cukup, Pak. Nggak cukup, Pak. Kurang efektif. Kurang spesifik ya. Nah, Iya. soalnya kalau Anda lihat di sini yang muncul pertama kayak Pseudomonas, ini makhluk apa lagi, Skenedesmosis sepertinya alga, bla 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 yang tidak sesuai dengan itu pencarian Anda. Jadi misalnya Anda mau nyari yang jual kue ulang tahun di Google tapi Anda cuma nulis kue. Tentu saja Anda nggak dapat yang kue ulang tahun. Nah, untuk hal itu makanya ada pilihan advance di sini. Nah, advance ini
bisa Anda pilih di sini, misalnya all field. Nah, advanced itu tampilannya seperti ini. Jadi ini ada drop down list di sini. Jadi ini untuk mempersempit kategori apa yang ingin Anda cari. Misalnya Anda mau nyari lipase. Dan di sini misalnya ada pilihan organisme. Nah, di sini bisa Anda tuliskan tadi Bacillus cereus. Lalu baru Anda search. Nah, sekarang keluar nggak? Sekarang hasilnya gimana? Lebih spesifik, Pak. Lebih spesifik ya. Dan sekarang Sesuai yang dimau. Sesuai yang dimau. Semuanya terkait Bacillus cereus. Nah, tapi di sini Anda mau nyari apanya Bacillus cereus. Nah, di sini Anda harus lihat kira-kira apakah yang didapat di sini adalah gennya Bacillus cereus. Gen lipasenya Bacillus cereus. Nah, itu pertanyaan saya, sorry, kurang jelas. Kalau Anda lihat nih hasil pencarian 1 sampai 5. Enggak, Pak. Enggak, gimana? Enggak. Itu kan ada yang apa namanya kompleks genom juga. Kalau Anda lihat ini malah kompleks genom. Iya. Tapi yang atas kita mau nyari lipase, tapi malah kita dapatnya kayak kompleks genom. Siapa yang nanya? Memangnya lipasenya gedenya 5,2 juta pasang basa. Di sini kan ini artinya adalah keseluruhan genom dari si Bacillus cereus, bukan gen lipase yang ini kita cari. Nah, oleh karena itu, kalau kurang jelas saya gedein. Nah, di samping ini ada pilihan yang akan membantu kita untuk menspesifikkan hasil pencarian kita. Jadi misalnya di sini. Itu yang pertama bukan ya, Pak? Nah, kita lihat aja nanti. Saya jelasin ini dulu ya. Oh ya, oke, Pak. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang nanti kita gunakan untuk menspesifikkan pencarian kita. Nah, di sini ada spesies, ada bakteri, ada virus. Tentu saja kita pilih yang mana kalau kita mau cari Bacillus cereus. Bakteri. Pak. Oke, kita klik bakteri. Nah, mungkin virus ini terkait misalnya bakteriofag yang spesifik Bacillus cereus. Oke. Nah, jadi kita klik aja. Dia bakteri yang apa namanya? Dia hanya bakteri yang bakteri Bacillus cereus. Nah, molekul types. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai molekul. Nah, ini adalah molekul-molekul yang terkait dengan Bacillus cereus, yaitu genomic DNA atau RNA, mRNA, cRNA, non-coding RNA, ribosomal RNA, transfer RNA, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena gen, kita hanya kalau kita cari gen, di sini kalau kita pilihannya genomic DNA RNA, akibatnya adalah nanti kadang-kadang isinya ya ini. Genom pun itu gen, jadi dapat 1 kromosom panjang. Nah, kalau mau cari gen, biasanya kita bisa pakai mRNA saja. Karena mRNA ini adalah hasil dari proses apa? Proses apa dari Transkripsi. Nah, proses transkripsi. Nah, mRNA itu sekuensinya sama nggak sama gen? Sekuensinya sama nggak dengan gen penyandi lipase sama mRNA lipase itu sama apa beda? Sama. Oh ya, RNA sama DNA itu sama gitu sekuensinya? Oh, beda. Balikannya nggak sih? Komplement. Bukan komplemennya. Kalau itu sama, bukan komplemennya. Tapi yang beda apa? Nah, kalian udah T-nya T-nya jadi U kan, tinggal nukar T jadi U kan? Iya.
Oh iya. Nah, untuk amannya, karena sequence-nya sama, bukan komplemennya, biasanya kalau kita mau nyari gen, saya pakai mRNA. Oke, terus kita klik mRNA. Ternyata tidak ada. Licik sekali. Ya udah terpaksa. Genomic DNA, ya udah tadi yang ininya banyak. Oke. Nah, kita masih punya kesempatan untuk menyempitkan hasil ini. Nah, di sini ada source database. Nah, database-nya ini macam-macam. Apakah ada di GenBank, ada di EMBL, ada di DBJ, atau yang sudah terintegrasi semuanya di sini. Nah, tapi di sini ada pilihan RefSeq. Nah, kalau RefSeq itu adalah sequence yang benar-benar nanti ada detailnya di slide, saya upload slide-nya bisa dibaca, yang sudah benar-benar terkurasi. Jadi bagusnya kita pilih RefSeq misalnya gitu. Nah, tapi masih tidak tidak membantu ya. Kita nggak bisa nemuin gen di sini. Oke. Nah, ini sebetulnya salah sih. Kalau kita mau nyari gen, di drop down-nya ada pilihan gen sendiri. Yeay, dapat gen. Kalau yang ini jelas langsung gennya. Sorry, saya salah contoh. Jadi maksudnya untuk apa ya? Untuk sebetulnya cuma saya pengen kenalin ini apa namanya? Saya pengen kenalin cara penggunaan fitur yang ada di nukleotide. Kita ganti contoh deh. Semoga kalau yang ini ada. All field kita masukin lipase, organismenya Arabidopsis thaliana. Oke. Search. Get. Kalau kita cari di nukleotida, ini kalau kita tadi klik di sini, kita apa namanya clearin aja. Oke. Nah, Arabidopsis pun sama. Misalnya kita mau nyari mRNA lipase dari Arabidopsis. Nah, di sini kita bisa menyempitkan pilihan plan. Kalau di sini kita bisa pilih mRNA. Kalau mau yang terkurasi, kita bisa pilih RefSeq. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang kita peroleh di sini hanya mRNA saja. Nah, contohnya kita bisa buka satu. Nah, nanti hasil pencariannya akan seperti ini. Nah, ini di sini ada formatnya adalah GenBank. Kita bisa pilih formatnya. Nah, ini adalah tadi hasil pencarian yang kita peroleh dari lipase Arabidopsis thaliana. Nah, kalau kita menggunakan format GenBank, kita akan memperoleh beberapa informasi seperti ya tadi ini apa namanya taksonominya tadi, sumbernya dari Arabidopsis thaliana, dia bagaimana apa namanya taksonominya. Lalu kita bisa lihat kalau dia sudah dipublikasikan. Dia sudah dipublikasikan di sini, autornya ini segala macam. Dan di sini kita bisa
mendapatkan informasi yang paling bawah itu jelas dia adalah urutan mRNA-nya. Nah, tapi di sini mRNA ditulis, T-nya ditulis U, jadi kita bisa sekaligus ngomong itu G-nya lah. Nah, di sini ada beberapa istilah, kayaknya waktunya sudah mau habis, nanti kita bahas saja di pertemuan berikutnya. Ada gen, ada CDS atau coding sequence. Nah, ini mungkin yang sudah ngambil genetika molekuler tahu bedanya gen dan coding sequence. Nah, ada yang ingat nggak? Sadila ingat nggak? Ingat, Pak. Kalau gen, bedanya apa gen sama coding sequence? Kalau yang coding sequence itu nanti untuk nampilin fastanya. No. Beda secara konsep, gen sama coding sequence apa? Tadi kayaknya Umi... Coding sequence yang ditranskripsi nggak sih, Pak? Ada lagi nggak? Kalau gen itu masih exon intron. Kalau yang CDS mungkin sudah exon aja. Oke, CDS sudah exon aja, oke. Cuma ada definisi yang lebih benar nggak? Definisi yang lebih apa namanya? Definisi yang lebih spesifik nggak? Nah, ini kenapa gennya itu dia bilang nomor urutan nukleotida 1 sampai 2385. Sepanjang itu. Yang memuat start dan stop codon bukan, Pak? Oke, benar. Jadi start sampai stop codon. Dia memulai start sampai stop codon. Nah, kalau Anda ingat, gen itu kan ada bagian, nanti ada bagian coding, ada bagian yang regulatori di mRNA-nya segala macam. Nah, nanti Anda lihat apakah 240 ya tadi dari A, TG. Oke, benar. Jadi ini adalah start codon nanti sampai stop tadi di 2168, 2168 TGA ini. Oke. Ya, jadi coding sequence itu adalah start sampai stop codon. Nah, kalau nanti Anda ingin membuat suatu mau mengcloning gen ini untuk misalnya diekspresikan secara rekombinan di makhluk hidup lain, yang Anda ambil gennya atau coding sequence-nya? CDS-nya. Coding sequence. Coding sequence-nya, jelas kayak gitu modelnya. Nah, gen itu ada komponen lainnya. Nah, ini harus ya seenggaknya harus punya pengetahuan dasar tentang genetika molekuler di sini. Nah, informasi lain yang ada diberikan di sini, misalnya ini adalah translation atau asam amino dari produk gen ini, yaitu lipasenya. Jadi di sini dia juga memberikan apa namanya sequence protein produk gennya. Nah, berikutnya tampilan yang umum digunakan ini di sini FASTA. Nah, kalau FASTA ini adalah hanya urutannya saja, urutan full gennya saja, mRNA tadi, mRNA-nya saja. Nah, format FASTA ini yang biasanya kita copy atau kita download untuk analisis lebih lanjut nanti. Misalnya untuk apa namanya sequence alignment atau untuk desain primer segala macam itu kita pakai sequence format FASTA seperti ini. Nah, kenapa format FASTA itu ciri-cirinya apa sih FASTA? Ciri-cirinya FASTA itu adalah tanda lebih besar ini. Lalu berikutnya diikuti dengan nama sequence kita, lalu enter, kita masukkan sequence kita. Nah, nanti di software dia akan terbaca sequence kita ini, judulnya itu ini. Ya nanti kita apa namanya pelajari lebih dalam di pertemuan berikutnya. Ini cuma pengantar aja. Semoga bisa membantu saudara nanti ngerjain tugasnya sambil Anda utak-atik sendiri. Kalau Anda explore sendiri, utak-atik sendiri, nanti pahamnya jelas lebih nempel. Nah, tadi kan CDS-nya itu 240 sampai 2168. Kan repot kalau kita metani satu-satu, apa namanya, nyari satu-satu 240 ada di mana.
Nah, di sini kalau ada warnanya biru ini, artinya dia bisa diklik. Kalau Anda buka, dia akan memberikan FASTA. Dia akan memberikan sequence CDS-nya saja. Dimulai dari start codon, ATG, dan diakhiri di stop codon, TGA. Dan kalau nanti Anda buka di format FASTA, ya udah, ini adalah coding sequence ya, dari ATG sampai TGA. Oke, udah waktunya sudah mau habis. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Pasti masih ngawang ya? Ya, Iya, Pak, lumayan. Lumayan ngawang. Lumayan ngawang kan? Nah, makanya nanti sebaiknya daripada saya jelasin sampai selengkap-lengkapnya terus baru latihan, itu nggak ada apa namanya, nggak, ya lebih nggak efisien lah. Makanya nanti tugasnya dikerjakan yang saya kasih itu. Lumayan seru tugasnya. Sepertinya nyari sequence dari Indonesia kalau nggak salah. Anda explore sendiri caranya. Nah, nanti kita diskusikan di hari Jumat. Semoga setelah Anda nyoba, lalu kita belajar benernya gimana, Anda bisa menggunakan siapa tadi? Database Jinbeng dengan baik. Selain pertanyaan terkait ngawang, ada pertanyaan lain terkait Jinbeng ini? Pak, kenapa yang source database itu selalu pakai self ya Pak ya? Yang terakurasi tadi loh Pak. RefSec. Kenapa waktu self-sec itu tadi kenapa pakai itu terus yang terakurasi? Kan banyak pilihannya Pak. Iya. Kenapa selalu memilih itu? Kalau yang lain itu sebetulnya kalau masuk database itu sudah kayak sudah terseleksi lah. Cuma yang kurasinya lebih dalam itu sebentar. Mana sih saya nyiapin tentang RefSec. Nah, yang lain itu adalah ibaratnya kayak database, kayak kalau yang Jinbeng itu yang ada di Jinbeng. Kalau Jinbeng yang INT tadi itu data yang terintegrasi antara Jinbeng, DDBJ, dan ENA. Nah, tadi pakai RefSec, mana tuh? Nah, RefSec itu adalah data yang sudah high quality, jadi lebih kurasinya itu lebih dalam oleh si pihak NCBI-nya. Dan itu terhubung antara data misalnya DNA-nya apa, RNA-nya apa, urutan asam amino protein produknya apa, misalnya seperti itu. Jadi ibaratnya semua data yang masuk Jinbeng itu sudah terkurasi, cuma yang kurasinya lebih dalam sudah sudah diperiksa dengan lebih mendalam dan misalnya dijadikan referensi lebih terpercaya, itu yang RefSec. Kayak gitu gambarannya. Sudah menjawab belum, Dinda? Baik Pak, terima kasih. Oke. Sudah Pak. Pak, saya mau bertanya sebelum ditutup Pak. Iya. Oh ya, saya tadi kayaknya kurang menyimak yang kalau misalnya kita carinya itu kayak misalnya nih kan di tugas 16 sRNA parsial. Nah itu parsialnya gimana Pak? Maksudnya? Lihat aja sendiri nanti. Maksudnya gimana? Ya, apa nanti, Pak? Itu ditugaskan. Iya. Enggak, kalau nanti lihat aja sendiri, alami aja sendiri. Dicari dulu aja, Bang. Dilihat dulu. Okay. Oh iya Pak, mau tanya, nanti recording Zoom-nya akan di-share apa enggak ya Pak? Ya, kalau nggak di-share buat apa saya rekam? Emangnya saya freak yang dengerin para saya sendiri.
Oke, nanti akan saya share di kelas juga nanti linknya. Oke, satu pertanyaan terakhir deh. Pak Gary. Hmm. Pak Gary, yang tadi yang CDS itu berarti urutan dari start sampai stop buat ekspresi lipase ya, Pak? Tadi kayaknya ada Ya. sesuatu selain lipase deh, Pak. Ya, itu lipase. Itu jadi dia apa namanya? Mana tuh? Tadi ada strip apa Ini. gitu, koma-koma. Ini. Koma-koma mana? Oh, Ya, sebentar sih atasnya, Pak. Enggak, ini basically lipase kok. Cuma nama lipase aja. Oh gitu. Ya berarti kalau yang kayak tadi itu, kalau yang CDS-nya itu udah murni lipase aja ya, Pak ya? Yang untuk mengekspresi lipase Iya, gitu. murni untuk mengekspresikan lipase aja. Apalagi dia udah di mRNA. Jadi intronya udah dibuang. Oh. Oh, iya. mRNA. Loh, Kak. Ya, iya, Pak. Nggak jadi. Oke. Ya, Pak. Makasih. Udah. Ini saya yakin karena belum ada dasar bioinformatika, terus juga harus ingat-ingat genmo, pasti nggak kebayang. Jadi tugasnya tolong dikerjakan, sambil dieksplor sendiri, sambil dilihat istilah-istilahnya. Nanti semoga waktu hari Jumat kita bahas, bisa mendapatkan pemahaman secara penuh lah, ibaratnya seperti itu. Oke. Oh ya, saya lupa deh. Saya lupa. Silahkan. Mana sih chatnya? Chat. Oke, di chat silakan diisi daftar hadirnya ya. Saya taruh di chat. Halo, sudah dibuka semua ya, jangan sampai kelewatan. Kalau tidak. Di chat Zoom tak, Pak? Di chat Gimana, Zoom. Pak? Oh, saya salah. Belum masuk, Pak. Belum masuk. Oh, Ya. ini Pak masuk. Sudah masuk. Oh, sudah. Oke. Salah klik tadi. Oke, udah silakan diisi linknya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Semoga ini bisa membawa berkah dan meningkatkan pengetahuan saudara untuk masa depan karena tidak dapat kuliah bioinformatika. Dan semoga ini bisa membantu. Dan nanti sambil jalan, tolong saya dikasih masukan, misalnya terlalu cepat, terlalu cepat atau terlalu banyak lompat atau ngawang atau gimana, silahkan Anda berikan pendapat. Tapi coba dulu, kita coba metode ini, Anda jelaskan sekilas, Anda kerjain tugasnya, kita bahas, silahkan nanti Anda beri penilaian tentang pemahaman Anda terkait bab ini. Oke, saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak Gary. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak Gary.